Wah, ini nggak disensor nih pasti kalau gua ketawa gini. Editing. Aduh. Aku kecewa banget karena tadinya aku mikir kalau nggak udah juara 1, juara 2. Semuanya masuk grand final. Kasihan Nindi ya. Selamat datang di MasterChef After Show. Woi. Iya ya, namanya gitu, bukan licin. MasterChef After Show di Licin. Oh, Gilian channel tambah pusing ya. Jadi intinya ternyata di episode minggu ini, Sabtu dan Minggu, tidak ada yang pulang, tidak ada yang terhenti mimpinya di galeri MasterChef. Tapi untuk pertama kali dalam sejarah MasterChef Indonesia, nggak tahu MasterChef luar negeri ya, Grand Final diisi oleh 3 kontestan. Ini pasti penggemar Faiz semakin marah-marah. Kenapa marah-marah? Ya kan. Oh harusnya. Iya. Oh iya, sih. Ingat kan, teman-teman Iya, yang iya. ngikutin pasti tahu kan di bagi mereka ya harusnya Faiz lah, bukan Audrey. Terus sekarang Audrey kesana tadi, kalau kalian nonton waktu eliminasi itu udah kelihatan, kita udah kelihatan banget nih Audrey nih yang pulang, Jerry aman gitu. Tahu-taunya selamat lagi dan 3 orang yang masuk ke Grand Final. Iya, mungkin ini aku belum ngecek komen-komen di Instagram, mungkin juga pada maki-maki kali ya. Iya. Waduh, iya, pasti pendukungnya Faiz ngeliatnya, wow, udah bukan cuma 3 besar, harusnya Faiz masuk Grand Final. Oh, ini sayang banget sama Audrey nih, ada apa ini gitu. Oh, ini ada yang komen nih, Faiz susah-susah ke top 3, nggak ada yang keluar. Akhirnya Faiz keluar. Nindi susah-susah ke final, nggak ada yang keluar. Hidup itu nggak adil. Ya gimana bro? Kalau mau yang sesuai dengan kemauan lu, bikin sendiri. Jangan ikut buatan orang ya. Ya, jadi ceritanya gimana nih? Kok kita deduktif gini ya? Deduktif tuh gimana maksudnya? Langsung ke inti? Iya nggak apa-apa, biar teman-teman yang mau nonton cuma sebentar bisa langsung dapat kesimpulannya. Tapi kalau yang pengen tahu perjalanannya kan nanti kita bahas bareng-bareng. Wow. Jadi iya sih, nggak heran ya kalau jadinya banyak orang berpendapat bahwa Audrey ini dibela-belain banget. Iya. Tapi karena dia kayak udah selamat 2 kali jadinya. Tapi menurutku kayaknya enggak sih, maksudnya buat apa gitu bela-belain Audrey maksudnya? Apakah dia super terkenal dan membuat rating menjadi tinggi? Aku rasa sih enggak. Atau mungkin juga dia menjadi permainan untuk rating? Aku rasa sih enggak juga. Atau karena wajahnya ada mirip-mirip Haritano, kayaknya juga enggak sih. apalagi itu ya. Mungkin lebih mirip istrinya Haritano. Cantik gitu. Jadi iya, apalagi kalau di yang terakhir itu menurut aku memang dia lebih oke sebenarnya. Iya, masakan dia bagus kok ya. Jadi walaupun digimikin terakhir seolah-olah dia yang harusnya tidak masuk Grand Final, ya mestinya kalau menurut gue dia yang masuk kalau berdasarkan masakan terakhir. Ya, dan kita juga udah ngebayangin misalnya kalau Faiz yang dapat challenge ini. Nggak tahu deh. By the way, sebelum kita mulai ini ada komen pantun dari salah satu pendukung Nindi. Menang ku sanjung, kalah ku dukung. Wah, semangat buat Nindi, kamu harus masuk ke Grand Final, harus lebih fokus lagi dalam memasak. Semoga di Grand Final diberi kelancaran dan dengan hasil yang sangat memuaskan. Semoga the next winner MasterChef Season 7 adalah Nindi. Mau tahu timnya Nindi seberapa banyak nih? Good luck Nindi. Maksudnya mungkin timnya Nindi suruh nge-like gitu biar banyak ya. Agak nggak jelas. Ya, yang like banyak sih, 466. Banyak ya, kayaknya Nindi sekarang lagi naik daun nih. Ya, yang ngefans Jerry banyak, yang ngefans Nindi banyak sih. Kenapa kamu bisa tahu yang ngefans Jerry banyak? Kayak sampai ada di IG kayak ada Jerry fans club atau apa yang kayak gitu dibuatkan. Lo mungkin semuanya ada kali. Ya nggak. Jangan Aku sih nggak pernah lihat yang mungkin Vicky. Hansel fans club ada. Ada. Loh, dia buat sendiri kok. Kesian. Vicky Sumanti fans club. Mungkin kita yang buat nanti. Nanti aku buat. Terus ini ada yang komen juga, lebih cocok ini ajang master prank. Waduh. Ya,
langsung aja kita recap deh. Iya. Dari Sabtu gimana sih? Iya, jadi sekarang pertama. MasterChef ini durasinya berkurang ya. Karena Enggak. Harbolnas. Iya, karena Harbolnas kemarin itu ada di itu karena ada toko oren gitu ya. Acara toko oren Shopee itu selesainya lebih cepat ya jam Betul, setengah- kemarin jam 7 udah selesai hari itu udah Sabtu. selesai. Yang hari Minggu sih jam 7 juga. Tapi mulainya juga itu Mulainya telat, betul. Iya, jam Jadi 4.45. awal-awal masih banyak, mulai jam 4 selesai jam 8. Itu emang gila sih. Itu waktu ya pesertanya banyak juga. 4 jam. Sekarang 4.45 sampai jam 7, cuman sekitar 2 jam lebih dikit. Ya 2 jam lah karena ada Iklan. maghrib. Azan maghrib. Iya. Jadi kemarin itu challenge pertama itu mereka Pinwheel, beef pinwheel. challenge-nya yaitu pinwheel tenderloin, yaitu kayak daging sapi yang ya dipotong jadi selembar itu terus digulung kayak roll cake. Di dalamnya itu terserah kalian mau kasih apa gitu. Challenge-nya mau kasih apa, pokoknya buatlah versi kalian sendiri. Nah, waktu itu jadi si Nindi itu dia bikinnya pinwheel tenderloin, pinwheel beef itu apa namanya, pinwheel Beef beef pinwheel. ya? Beef Pinwheel itu memang sudah beef. Oh gitu, ya udah dia bikin pinwheel plecing serundeng betutu saus. Jadi isinya apa? Isinya ya ada plecing, karena dia plecingnya plecing pakcoy. Oh, sayur. Ya, sayur. Yes. Dengan serundeng mungkin itu ya, taburan kelapa itu mungkin ya. Pinwheel with pelecing serundeng and betutu sauce ya. Lalu si siapa? Audrey pinwheel with potato puree and brown sauce. Isinya apa sih? Itu nggak jelas ya, itu nggak tahu herbsnya dia mungkin ya, nggak tahu itu apa. Lalu Jerry paling jelas isinya adalah jamur. Pinwheel stuffed duxelle with balsamic brown sauce. Jerry ini banyak sekali istilah-istilah masakan yang orang awam tidak tahu ya, yang setiap minggu kita nonton kita belajar hal baru gitu, kayak ada bulgur, rhubarb ya itu bahan baku sih. Bish. Ya ini ada duxelle, amazing ya. Yang lain harusnya menurut gue lebih sotoy lah kayak gitu harusnya, biar kayak kesannya sophisticated gitu ya. Lalu kalau menurut juri gimana? Menurut juri sih, punya Nindi ini tengahnya masih mentah. Jadi dagingnya Nindi ketika dipotong, tengahnya masih merahnya daging mentah itu. Tapi aku lihat sih dia nggak terlalu dimarahin ya. Beda banget sama yang kemarin-kemarin kayak Audrey ayam. Mungkin kalau sapi nggak mateng lebih bisa dimaafkan kali ya daripada ayam nggak mateng mungkin. Lebih bisa dimakan. Iya masih. Kalau ayam mentah kan nggak ada yang mau makan gitu ya. Jadi Nindi itu masalahnya itu. Terus katanya bumbu betutu dan plecingnya agak terlalu strong. Audrey? Terus kalau Audrey itu dia potato puree-nya enak, tapi brown sauce-nya terlalu sedikit dan jadinya nggak terasa gitu. Terus dibilang apa tuh kurang tipis, jadi ketebelan ngerolnya jadi susah. Oh iya, karena gitu memang loh. susah kan ngefilenya itu. Kalau lu ngefile nggak sih ngomongnya apa, nge-slice-nya itu beefnya itu kalau terlalu tipis jadi kayak Nindi, putus aur-auran gitu kan rollnya. Tapi kalau terlalu tebel juga ya gitu, jelek ini. Terus ya dibilang sayurnya under season gitu. Jerry undercook, tapi nggak separah Nindi. Ya. Apa sih dia medium well? Medium well apa medium rare? Medium well. Medium well. Oke. Nindi yang kayak ada rare. Mungkin medium rare kali. Medium well kayaknya kalau untuk beef udah mateng ini ya? bagus. Iya udah mateng ya. Ya punya Jerry itu dibilangnya under season, sausnya pekat dan sebenarnya enak tapi rasanya agak boring. Itu kata Chef Arnold. Jadi disuruh tambahin herbs gitu. Kata Chef Renata ya beefnya under season tapi sausnya terlalu kuat. Jadi ya karena semuanya ada masalah masing-masing. Tapi yang paling parah adalah Nindi karena mentah. Ya, jadi yang menang adalah Jerry. Yes.
usual. Iya, padahal udah dibilang rasanya boring lah, udah nggak menang lah jadi. Kayaknya Ternyata dia yang menang. dari 5-4 besar kalau nggak yang menang Jerry ya Nindi ya. There's no place for Clava, Faiz, or Audrey untuk menang gitu. Dan Jerry mendapatkan 1 unit alat masak, nggak tahu itu apa. ya. Terus Di dapat challenge selanjutnya dapat advantage, ya, yaitu bisa memilih dia mau bahan yang mana Dan- bisa milih teman selanjutnya yang memilih siapa. ya. gitu. Jadi challenge selanjutnya ada 3 luxury ingredients challenge, 3 luxury Treasure of the Sea. yes, namanya. treasure of the ocean. Oh, ocean. Iya, sea ocean boleh. Emang si Chef Juna kalau ngomong bahasa Inggris nggak cukup sekali. Dia kan kayak menggunakan kalimat selanjutnya dengan perbedaan istilah gitu. Mungkin itu Sea ocean. kesempatan untuk dia mikir. Lalu Bahannya yaitu yes, king crab, ya, king crab. Lalu yang sea kedua, urchin, sea urchin, bulu babi atau Uni. heeh, dan yang terakhir adalah abalone. abalone. Ya. Kamu pernah makan semua? King crab nggak pernah. Aku kayaknya nggak pernah semua. Abalon Sedih banget pernah, tuh. abalon pernah. Bulu babi itu kayaknya pernah juga sih. Sad man. Aku habis nonton ini langsung kayak I wanna eat this before I die. Ya masih banyak kesempatan. Jadi si Jerry di luar dugaan kontestan lain dia memilih king crab dengan sangat yakin ya. Justru yang lain itu pengen nggak dapat king crab toh. Ya. Nindi tuh takut banget. Ya wajar ya karena susah mungkin ngolahnya. Walaupun king crab ini kelihatannya sudah mati. Sudah enak. tidak seperti Iya. tidak seperti kepiting Gede lokal banget, gitu. gede banget. Mungkin Nindi takut bukanya gitu juga kan. Lalu dia memilih Audrey untuk sebagai kontestan yang milih kedua. Kayaknya memang kalau dari awal kita lihat Jerry itu pengen ngelawan Audrey sih. Ya dia justru menganggap Audrey lebih jago loh Daripada Nindi. daripada Nindi. Nah, Mungkin secara teknis sih ya, tapi secara hasil Nindi lebih sering menang sih. iya. Ya, jadi hati-hati lo Jerry. Ya si Audrey milih Uni atau si Urchin dan mau tidak mau si Nindi mendapatkan abalone. Iya. Dan masing-masing mereka memasak apa saja tuh. Oh ya, mereka masing-masing harus memasak 3 jenis masakan dengan bahan yang sudah dipilih. Jadi kita mulai dari Audrey. Audrey masak uni risotto with soft shell crab. Lalu ada uni nigiri. Sushi itu. Dan terakhir ada uni cawan musi. nah, cuman kalau menurut juri gimana ya? Semua makanannya Audrey itu 3-tiganya atasnya pakai kaviar. Jadi Betul. nggak uninya nggak terhighlight. Betul. Jadi ini rasanya kaviarnya yang kuat, Benar, yang benar, benar, terasa gitu. Terus Chef Juna begitu pertama mendapatkan uni nigiri itu langsung nanya kecap soy sausnya mana, nggak ada ya gitu. Terus Lupa. nasinya Audrey, nasi di uni nigiri ini paling masalah ya. Chef Juna kelihatan nggak suka. Chef Arnold sampai melepeh. Terus Chef Renata itu sampai balik badan lihat ke belakang. Ya, jadi kayak makan. Ngelihat ke temen-temennya 2 orang itu. Gitu. Jadi katanya masalahnya si Audrey ini pakai sake di nasi susinya. Apakah ada? Betul ada. Tapi si Audrey mengimplementasikannya dengan tidak sempurna gitu. Jadi nasinya kayak aneh gitu ya kalau Ya, dari. katanya sih gitu. Karena biasanya nasi sushi itu hanya menggunakan rice vinegar, mirin, salt, sugar. Ingat itu. Jadi ternyata tidak mudah membuat Nasi sushi. iya ya. Bukan nasi putih biasa, teman-teman. Ya terus yang aku inget lagi sih uni risotto sama uni cawan musinya itu penilaiannya mirip-mirip, enak tapi terlalu heavy. Yes. Gitu. Dan itu yang kaviar itu emang benar banget. Jadi saya sendiri belum pernah makan kaviar. Kamu pernah? Jadi nggak tahu sih. kalau menurut juri kaviar ini rasanya very strong sehingga menutupi si uni gitu. Jadi kalau teman-teman nih nanti mungkin ikut MasterChef, ingat bahwa bahan apa yang kamu pilih itu harus yang di highlight. Jangan sampai ada yang nutupin. Seperti Audrey ini gara-gara kaviar di atas uni
lebih kerasa. Padahal mungkin dia Nah, cuma pengen buat mempercantik gitu ya. gara-gara di episode lah sebelumnya ada ngomong itu caviar nggak dipakai, nggak ada yang make gitu kan, jadinya kepikiran mungkin wah pakai Iya. caviar nih. Lanjut Jerry. Jerry masak king crab risotto lagi, nah. Terus bis. Aku Bisque. nggak gimana. Ya, ini Bis. salah satu istilah baru dari Jerry. King crab bisque dan spicy lemon butter king crab. Ya. Yang aku bingung, king crab bisque itu emang segitu bis, sehingga tidak diomeli juri atau bagaimana Iya, ya? iya, kayaknya mungkin segitu kali ya. Soalnya pernah kan yang sebelum-sebelumnya ada kontestan masak dianggap porsinya terlalu kecil, kamu kenapa cuma ngambil segini, kamu masak segitu banyak gitu loh, nggak mikir gitu. Tapi ini nggak apa-apa. Oke. Lalu gimana masakan Jerry? Masakan Jerry yang risotto itu pokoknya rata-rata semua dibilang enak, cuma ya pasti semua ada kekurangannya. King crab risotto good, but too much virgin olive oil. Ya, dia pakai extra virgin olive oil. Sehingga Mestinya bumbu lainnya nggak terlalu terasa. Kemudian bisnya itu katanya kurang creamy. Lalu spicy lemon butternya lebih baik kalau lebih matang dan padat. Cuma itu aja sih, memang kayak enak gitu, nggak terlalu ada masalah. Nah, kemudian next Nindi dengan abalonnya. Nindi ini dipuji karena dia bisa bikin 3 makanan yang menurut juri itu beda banget. Jadi yang lain tuh kan kayak Jepang semua masih kayak bisa sekali masak kayak gitu. Jerry juga gitu. Nah, Nindi ini dia 3. Jadi nasi Hainan abalon, kemudian abalon onion soup, kemudian satu lagi kanape. Abalone kanape. Jadi, Lalu menurut juri kanapenya terlalu besar. iya, masalah dia nggak terlalu gimana sih, jadi cuma kanapenya terlalu Tipis-tipis ya. besar, terus potongan abalone di nasi Hainan terlalu besar. ya. Apalagi? Yang ini ada masalah nggak? Yang apa? Onion soup. Enggak sih, ya kayak cuma kamu gini-gini aja gitu, jadi aku nggak nyatet juga karena oke gitu loh. Tapi memang saya lihat ini Nindi ini kalau soal platingan kalah ya. Iya. Tapi berarti rasanya enak sekali ya. Soal platingan kalah sih sama Audrey sama Jerry, ini harus diperbaiki sih. Dan yang berhasil menang di Treasure of the Sea, Treasure of the Ocean, Luxury Seafood Challenge adalah Nindi. dan Nindi langsung ke grand final katanya ya. Duluan. Dia langsung, iya bener sih. Berarti yang besoknya, berarti kan dibagi mereka besoknya itu kan apa namanya, pressure test. Betul. Jadi masuk pressure test itu Audrey sama Jerry. Betul. Nindi safe, disuruh ke atas. Tidak usah masak. Dan di pressure test adalah challenge from traditional to modern challenge, di mana mereka harus melakukan challenge bukan duplikat tapi kayak apa ya? Ya pokoknya mereka dikasih 3 jenis masakan. Melahirkan kembali. Iya. Mereborn, merejuvenate, merebirth. Ya. Masakan-masakan tradisional yang berupa pindang patin, rendang dan garang asem. Nah, itu tapi nggak bisa milih, undi. betul. Undiannya adalah menggunakan apa sih? Kayak bowl. Oh, bowl gitu. Fish Jadi bowl. tidak pakai pisau, tidak pakai apa ya? Tidak kreatif. Males, tinggal 2 orang soalnya. Dan akhirnya si Audrey dapat garang asem. Jerry dapat rendang. Padahal keduanya sepertinya maunya dapat rendang. Iya. Masaklah dengan gaya baru, dengan gaya modern. Garang asemnya Audrey ini, jadi dia inget dulu pernah diajarin sama Chef Renata waktu challenge duplicate dish itu. Bikin opor. Jadi dia bikin ayamnya kayak gitu ya, paha ayamnya yang gendut gitu. Makanya waktu ke mejanya Audrey, si Chef Renata bilang ayamnya kenal nih. Mungkin tetangganya. Kemarin masih boy-boy, hari hidup. ini sama Audrey ya. Dan aku ngelihat baru kali ini, meskipun sekali lagi rasanya masih agak kurang, bla bla bla, tekstur masih agak kurang, tapi teknik ini adalah makanan terbaik Audrey sejauh ini kayaknya.
terlepas dari waktu masak sama mamanya. Ah. Ayam bumbu rujak ya. Itu kan karena menang. Tapi ini dari segi teknik ini komplit ya. Ada espuma yang berbentuk foam. Ada 2 macam foam di sana. Platingnya juga oke. Cuman ya ada kekurangan di saus sama di tepungnya. Iya, katanya terlalu banyak gluten jadinya. Jadi kan garang asem kan kuahnya udah jernih aja, nggak usah dikasih roux gitu ya. Ya, roux itu apa sih? Iya, katanya pokoknya yang mengentalkan kuahnya gitu. Yes. Padahal itu nggak usah. Terus ayamnya kan digoreng lagi, deep fried pakai tepung, jadi kebanyakan rasa pati gitu mungkin ya gluten itu, padahal nggak usah gitu. Yes. Roux is flour and fat cooked together and used to thicken sauces. Oh, I see. Roux, duxelles, beige. Oh, aku pernah Rhubarb. bikin. Lah, terus kamu menyebutnya apa? Roux Selanghishu. itu. Oh, bacanya roux ya? Iya dong, dari Prancis. Oh. Tapi Prancisnya bagian tenggara. Iya, jadi teman-teman kalau yang pernah masak kare Jepang itu, kalau blok-blok itu yang namanya roux. Roux. Tolong dong. Iya, maaf, Jangan- dari jangan. kampung. Jadi itu, aku selama ini bilangnya roux, kare roux gitu. Jadi itu membuatnya terlalu kental. Lalu Jerry. Gimana tuh? Jadi dia bikin rendang. Nah, Rendangnya kayak stick dipotong-potong Iya, gitu, terus ada benar. saus rendang gitu. Modelnya. Sedikit. Tapi dia Dan- sempat masak nasi. iya, nasinya Nasi jasi wangi. daun jeruk. Nasi dan jeruk. Jerry ini jago atau sering masak nasi ya. Nasi gurih, nasi daun jeruk. Pokoknya salah satu kondimennya itu ada nasi biasanya. Cuman kalau menurut juri rendangnya ini masih belum rendang ya. Masih bumbunya masih kaleo sih, kaleo ya kayaknya. Dan apakah ini modern menurut Chef Arnold? Yes and no, masih in between. Jadi tidak terlalu memodernisasi rendang, dan ini juga tidak terlalu rendang gitu. Jadi sebenarnya dosanya terdengar lumayan berat ya. Iya. Cuman secara rasa lagi-lagi it's very good kata Iya. para juri ya. Jadi ini kayak sebenarnya bukan rendang gitu loh. Kelihatan apa ya, soalnya waktunya kan cuma 60 menit. Jerry itu dia punya rib eye, dia punya daging bagian rib eye, terus dia punya lagi apa gitu? Ayam. Terus dia juga ngambil ayam buat jaga-jaga takut ini. Terus dia awalnya mau ngepresto, didatengin Chef Renata, yakin kamu mau presto apa, akhirnya nggak jadi presto kan, di pensier gitu. Ya pokoknya kayak gitu-gitulah, mungkin ya karena galau dengan waktu juga ya, tapi akhirnya jadinya juga enak walaupun ya di komen macem-macem gitu. Dan sebenarnya dari dua itu sih kalau aku lebih condong ke Audrey. Teknik ya lebih kelihatan. Pertama adalah teknik lebih keluar, terus lebih memodernisasi makanannya. Ya kalau rasa itu kan agak subjektif kembali kan. Kalau Jerry memang rasanya enak, tapi chefnya judges juga bilang gitu, itu adalah kayak stick pakai saus rendang gitu, nggak rendang gitu. Banyak kan masukannya kayak harus lebih di bumbunya di Iya. season lagi, sausnya harusnya pakai potongan kelapa agar lebih hitam. Ini masih kaleo, dimasak lebih lama lagi agar more rendang kayak gitu. Jadi dosanya tuh terdengar cukup banyak. Cuman akhirnya ya juri memutuskan dua-duanya masuk grand final. Cara ngomongnya kesana itu lagi kayak Jerry, apa yang mimpinya berakhir sampai di sini di galeri MasterChef adalah jenjang Jerry. Bukan kamu. Bukan kamu. Jadi kan itu udah bikin kayak kesana Jerry itu baik-baik aja. Betul. Jadi Jerry nomor 1, Audrey nomor 2. Kesana Ya, seperti di situ itu. ya. Nah sehingga Jerry-nya happy, terus Audrey-nya kan udah kayak sedih gitu. Udah sedih ya kayak mau dipulangin lah gitu, dia udah sempat speech belum sih dia? Oh, dia sempat kan ditanyain itu loh si Audrey, kamu kalau apa makanan apa yang belum dia masak gitu loh.
nggak ditanya perasaannya gimana. Ya dia ngeluarin itu, dia sedih karena belum sempat mengeluarkan tribute dessert untuk temannya yang sudah meninggal. In a competition, never save your special weapon ya. Iya, kayak Apapun jurus itu. pamungkasnya udah keluarin dari awal aja. Karena apalagi ngelakuin itu dan lu ngomong depan juri, that's very stupid. Audrey. Entah lu stand up, entah lu nyanyi, entah lu masak, keluarkan masakan terbaik lu, beat komedi terbaik lu, lagu yang paling bagus lu nyanyikan, itu harus dikeluarkan prinsipnya. Kalau lu masih bersikeras dan lu sangat yakin lu akan masuk final gitu ya, iya nggak usah ngomong ke juri. Karena nggak akan ada juri yang suka. Semuanya pasti ngomong, ya lu masuk final aja dulu gitu. Kalau nggak masuk final gimana kayak gitu. Ya jadi menurut kamu gimana? Pantas nggak dua-duanya masuk grand final? Ya pantas lah, habis gimana daripada Audrey yang pulang kan. Yes. Aku juga ngerasa mungkin juri memutuskan ini karena ngeliat Jerry yang kemarin-kemarin. Ya nggak? Karena kalau berdasarkan challenge from traditional to modern, menurut aku Audrey abis harus masuk gitu. Ya Audrey yang menang gitu. Ya jadi akhirnya Nindi ya kayak seperti tadi yang kita omongin di awal dengan lah ya. sangat kecewa ya. Iya sih, wajar sih ya, benar. Jadi kan kirain aku kalau udah nggak nomor 1 ya nomor 2, ternyata Nindi top yang 3 lagi. beberapa episode ini sudah manis, keluar lagi sifat realistisnya, sifat pragmatisnya ya. Saya nggak akan bilang sifat jelek lagi, tapi sifat yang memang iya nyata gitu. Iya benar juga, kalau mencoba berada di sepatu Nindi gitu ya, gue sih nggak mikirnya sampai ke sana, mungkin karena gue nggak ada di posisi dia gitu. Iya benar juga ya, tadi udah minimal juara 2, sekarang bisa juara 3. Iya. Nah, kalau kamu sekarang prediksinya berubah? Enggak. Kamu kemarin terakhir gimana sih prediksinya? Audrey, Nindi, kita Jerry. udah Apa jadi Nindi. Audrey? Kita udah vote for Nindi. Audrey, Jerry, Nindi ya? Ya, Sama berarti ya? Ya masih sih kayak Masih gitu. Aku sih berharap begitu ya. Aku pengennya Nindi sih yang juara. Iya, aku juga berpikiran sama sih. Cuman sekarang bahayanya adalah setelah, kalau Jerry memang sangat sangat peka gitu ya. Dia itu sebenarnya harusnya tahu dia kalah tuh di babak tradisional atau modern karena dia tidak mengeluarkan teknik yang banyak, tidak mewah gitu. Padahal gua tahu pasti dia dari istilah-istilah saja bro, sudah kelihatan orang ini punya banyak teknik gitu. Beda dengan Nindi yang kelihatannya simple, betul. Kalau Audrey itu tekniknya banyak tapi suka nggak kena gitu loh, kayak orang yang jago main bola tapi golnya dikit gitu, ngerti nggak sih? Goceknya hebat sana sini tapi efektivitasnya gitu, itu mungkin agak-agak Neymar kurang gitu ya dibandingkan Ronaldo dan Messi gitu misalnya. Jadi ya mengkhawatirkannya itu sih, karena kita sebagai pendukung Nindi nih ya posisinya sekarang gitu. Kalau Jerry sampai ngeluarin itu dan rasanya juga enak, ya bisa jadi dia yang juara itu sih. Makanya Nindi, kalau kamu nonton video ini, keluarkan, pelajari teknik-teknik. Tapi udah terjadi ya? Iya. Udah terjadi, sudah terlambat. Soalnya udah ada cuplikan minggu depan. Betul. Cuplikan grand final sudah mereka ada ya. Masih dikurung mungkin ya. Jadi harapan kita cuman, ya Nindi bukan cuman bisa enak, tapi bisa mengeluarkan teknik yang selama ini belum dikeluarkan, dan platingnya juga lebih cantik. Ya, jadi bukan cuma enak, tapi juga cantik. Karena Jerry punya keduanya. Tapi siapa tahu juga di grand final Audrey akhirnya hit the spot. With all the techniques, akhirnya rasanya boom gitu ya. Bisa, tapi kalau untuk melihat sekarang masih ya Audrey, Jerry, Nindi ya. Oke. Ada lagi yang mau ditambahin untuk episode grand final minggu depan? Udah sih, jangan gitu lupa ya? nonton aja. Lagian udah nggak terlalu menghabiskan waktu kita juga sih. Ya sekarang singkat-singkat, Iya, singkat kok. semakin mengerucut. Dan iklannya juga rasanya jadi lebih sedikit. Iya. Nggak selama awal-awal. Dan juga akan ada chef-chef tamu katanya kan. Oh iya, 3 orang chef tamu. Jadi itu akan menambah keseruan dan wawasan gitu ya. Karena kita nonton MasterChef bukan karena kita suka
orangnya, suka kompetisinya, suka makanannya, apalagi dramanya ya. Tapi karena kita suka kuliner ya, jadi kita juga di situ ya nambah wawasan sambil seru-seruan nonton dramanya gitu. Ya. Kuskus. Apaan tuh kuskus? Es Puma, es Adidas. Jadi makasih buat yang udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman-teman lu yang suka masak dan suka master chef, dan ingat juga Nyalakan lonceng notifikasi. betul. Jadi sampai jumpa lagi nih di MasterChef After Show unofficial episode selanjutnya. Ciao. Dadah. Wah, ini nggak disensor nih pasti kalau gua ketawa gini. Editing. Aduh.